pagi saudara-saudara semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya dari tempat pengambilan air bersih ini untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua, dimanapun Anda berada. Saya akan menyampaikan firman yang saya angkat dari kitab Imamat, pasal yang ke-19 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop di atas, kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Saya membuat tema bagi firman Tuhan untuk hari ini, bagaimana cara dan apa gunanya kita menguduskan diri. Yang pertama, bagaimana cara menguduskan diri. Kita harus terlebih dahulu tahu bagaimana cara menguduskan diri, baru kita berbicara tentang hal kekudusan itu. Mari sama-sama kita buka kembali Alkitab kita dari Keluaran 20 ayat ke-8. Kita mau mencari ayat sebagai ayat contoh untuk kita bagaimana cara untuk menguduskan diri. Di ayat ke-8, Keluaran 20 ayat ke-8 dia katakan demikian. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Di sini ada berbicara kata kudus. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Di sini mengatakan bahwasanya kita harus menguduskan hari Sabat. Tapi di ayat yang lain kita boleh mengetahui bahwasanya di dalam kekudusan itu apa yang harus kita lakukan. Mari kembali kita buka Alkitab kita dari Imamat 23 ayatnya yang ke-32. Sebagai ayat pembanding supaya kita mengerti bagaimana cara menguduskan diri. Dengan perikop di atas hari-hari raya. Di sini dia ke-32 dikatakan demikian. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, engkau harus merayakan sabat ini. Jadi di sini bisa kita jelaskan bahwasanya menguduskan diri itu, cara menguduskan diri itu adalah dengan berpuasa. Kalau kita ingat bangsa Israel, mereka menguduskan hari Sabat, itu mereka mulai menguduskan hari Sabat atau berpuasa di hari Sabat itu mulai hari Jumat sore sampai hari Sabtu sore. Jadi mereka berpuasa selama 24 jam lebih kurang. Demikianlah hendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan harus menguduskan diri. Yang kedua, apa gunanya kita menguduskan diri? Mari kita lihat kembali Alkitab kita yang tertulis dalam kitab Matius 4 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Tadi kita berbicara tentang kekudusan adalah puasa. Yang kedua kita berbicara apa gunanya kita menguduskan diri. Di sini Yesus menguduskan diri atau berpuasa selama 40 hari 40 malam. Kita bisa lihat dalam sejarah Alkitab, dalam tulisan Alkitab. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, apa yang dapat dilakukan Yesus? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Jadi apa guna kita menguduskan diri? Yang pertama adalah agar kita dapat membuat mukjizat. Itu yang pertama, kegunaan daripada kita menguduskan diri. Yang kedua, apa guna kita menguduskan diri? Yang kedua kita buka kitab Yunus pasal 3 ayat 4 dan 5. Setelah itu yang ke-10. Demikian firman Tuhan, bersama-sama kita boleh mendengarkannya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung.
Jadi dikatakan di sini adalah orang ini percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, artinya menguduskan diri. Menguduskan diri selama 40 hari. Di ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Yang kedua, apa gunanya kita menguduskan diri? Kalau kita lihat dari kitab Yunus ini, pasal yang ketiga ayat 4 sampai 5 dan 10, apa gunanya kita menguduskan diri? Bila kita menguduskan diri, kita dapat pengampunan. Itu bagian yang kedua. Apa gunanya kita yang menguduskan diri? Yang pertama tadi, dapat melakukan mukjizat. Yang kedua, kita dapat pengampunan, bagaimana bangsa Niniwe diampuni oleh Tuhan. Yang seharusnya mereka akan ditunggang balikan, Tuhan mengampuni mereka. Yang ketiga, mari kembali kita buka Alkitab kita, Keluaran 19 ayat 10 dan 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari yang ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Puji Tuhan. Dikatakan di sini menguduskan diri 2 hari lamanya. Artinya berpuasa, menguasai diri 2 hari lamanya. Dikatakan di ayat ini Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Jadi ada 3 bagian. Apa guna kita menguduskan diri? Yang pertama tadi, dapat membuat mukjizat. Kalau kita menguduskan diri, kita dapat membuat mukjizat. Yang kedua, kalau kita menguduskan diri, kita dapat pengampunan dari Tuhan. Yang ketiga, kalau kita menguduskan diri, kita dapat bertemu dengan Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, semoga menjadi terang bagi kehidupan kita. Lalu kita bertemu lagi di hari akan datang. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.